Pemirsa, minibus yang membawa 9 pasien positif COVID terguling di ruas tol Jagorawi kilometer 42 Bogor arah Jakarta siang tadi. Kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir minibus. Kecelakaan tunggal dialami minibus yang memuat 9 orang pasien positif COVID warga kota Bogor, Jawa Barat yang akan dikarantina di BNN Lido Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir lalai. Kendaraan yang tengah dalam perjalanan kecepatan tinggi terbalik di ruas tol Jagorawi, kilometer 43 Bogor, arah Jakarta. Beruntung tidak ada korban jiwa, ke-9 pasien positif COVID hanya mengalami luka. Proses evakuasi para pasien dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Kondisi supir selamat sehingga tidak mengalami luka, kini tengah dalam pemeriksaan di Satlantas Polresta Bogor Kota. Bila terbukti lalai, berpotensi dijadikan tersangka. Terjadi kecelakaan tunggal di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 42 Bogor arah Jakarta. Suzuki Alf ini, minibus ini membawa pasien COVID 9 orang. Kemudian setelah kecelakaan datang bantuan dari Dinas Kesehatan, 2 orang langsung dibawa ke tempat isolasi di Lido, 7 saat ini masih dirawat dengan luka ringan. Hasil dari olah TKP kami, memang kejadian tersebut diperkirakan karena kelalaian. Diduga akibat remblong, sebuah angkutan umum menghantam bangunan puskesmas Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi saat layanan kesehatan tengah berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tolongin. Musibah ini. Viral video sebuah angkutan umum menghantam bagian depan Puskesmas Cipecang, Pandeglang, Banten. Bagian depan bangunan puskesmas hancur dan kendaraan masuk hingga ruang tunggu pasien. Peristiwa terjadi saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Peristiwa terjadi diduga akibat remblong. Angkutan umum yang membawa 4 penumpang ini melaju kencang dari arah Pandeglang menuju Labuan. Saat berupaya menghindari mobil yang berhenti di depannya, pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya sehingga menabrak bagian depan bangunan puskesmas. Dengar suara aja, suara kayak pecah-pecah gitu. Saya nyangkanya sih nggak nyangka angkot masuk gitu, nyangkanya ruangan lain yang lumpuh gitu. Ternyata pas saya keluar sini ternyata angkot sudah ada di sini. Angkot menabrak kaca bagian depan yang mengakibatkan bagian tersebut rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Sementara itu, mobil beserta sang supir dibawa ke Mapolsek Cimanuk untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat menerima lebih dari 11.000 vaksin Sinovac. Sementara di Kota Solo, Jawa Tengah, lebih dari 10.000 vaksin Sinovac telah tiba dan dikirim ke berbagai daerah dengan pengawalan ketat polisi. Ribuan vaksin Sinovac tiba di laboratorium farmasi yang berada di Kompleks Balai Kota Depok, Jawa Barat. Vaksin-vaksin ini dikemas dalam 6 kotak berukuran besar dan langsung diletakkan di ruang penyimpanan dengan suhu tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari vaksin itu sendiri. Vaksin-vaksin ini akan disimpan di ruang yang memiliki suhu 2-8 derajat Celcius. Sementara terkait penyebaran vaksin, masih menunggu koordinasi dari Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19 Kota Depok. 300 lebih tenaga medis dan aparat dari TNI Polri akan dijadwalkan menjalani vaksinasi COVID-19 di RSUI Kamis mendatang. Tupoksi kami menerima dan mendistribusikan sesuai alokasi. Dan sampai sekarang kami juga belum terima alokasinya. Tapi rencananya bakal berapa lama ditaruh di gudang? Ya harusnya sih secepatnya ya Pak. Cuma kan kembali alokasi itu juga dari Kemenkes top down. Jadi dan yang bisa akses ya dari P2P itu. Sementara di Solo, Jawa Tengah, 4 mobil kepolisian mengawal 1 mobil berisi vaksin dan 1 mobil ambulans vaksin Sinovac yang dikirim ke gudang obat milik Dinas Kesehatan Kota Solo yang berada di Kelurahan Bumi. Jatah vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lain. Dari Depok, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, Iyung Rizky dan Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19.
Ada momen menarik saat Presiden disuntik, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator gemetar saat menyuntikan vaksin COVID-19. Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi vaksinator perdana di Indonesia yang menyuntikan vaksin COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo. Momen penyuntikan Jokowi pun sempat menjadi sorotan, karena tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan ini sempat gemetar. Usai penyuntikan, dokter berusia 76 tahun ini mengaku gemetar karena sempat grogi menyuntik orang pertama di Indonesia. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Sebelum disuntik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara turut menjadi penerima vaksin perdana pada hari ini. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Aziz, serta Kepala Badan POM Penny Lukito. Selain itu, turut divaksin di Istana Negara perwakilan masyarakat dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan, pengusaha, perwakilan buruh, tokoh agama, hingga artis Raffi Ahmad. Meski vaksinasi telah dimulai, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Penyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Vaksinasi akan dilanjutkan di seluruh provinsi dengan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah komentar dari sejumlah tokoh yang menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana bersama Presiden Joko Widodo. Mereka mengaku belum merasakan apa-apa setelah divaksin. Dicek dulu oleh ibu dokter, diambil tensi darahnya, mau dicek, kemudian ditanyakan riwayatnya, di-reconfirm kembali, dan sudah itu baru dicek lagi persyaratannya dan divaksin. Nggak lebih dari 5 menit vaksinnya, alhamdulillah, dan saya merasa segar selalu. Segar-segar saja, sehat-sehat. Ya. Baik, Pak. Tentunya saat ini disarankan untuk menunggu 30 menit, betul ya? Betul, betul. Kemudian kita lakukan pemberian informed consent, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, tanda-tanda vital, termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan vaksinasi. Selanjutnya setelah selesai kemudian dilakukan proses imunisasi. Kemudian beliau menuju ke meja keempat untuk monitoring dan pencatatannya. Berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian. Tanpa rasa sakit katanya. Alhamdulillah tanpa rasa sakit ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat Indonesia yang takut disuntik katanya. Baik. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Ya, apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Disuntiknya cuma 2 detik kali, dan selama 30 menit pertama kan dipantau dulu, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Bukan yang suntikan bukan saya aja, ada beberapa tokoh masyarakat juga, dan mereka juga alhamdulillah lancar semua. Pak Presiden juga alhamdulillah lancar semua. Jadi saya sosialisasikan untuk vaksin semuanya jangan pernah takut. Untuk vaksin jangan takut, karena apa yang perlu ditakutin, karena vaksin baik untuk kita, untuk keluarga, dan untuk Indonesia.
ya ini juga salah satu tugas saya untuk Indonesia, untuk banyak orang, karena memang kebetulan saya jadi influencer, saya diundang, dan di sini saya menceritakan pengalaman saya yang vaksin juga nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja, normal-normal aja. Dan juga yang pada belum mau tuh bukan yang nggak mau kali, karena mereka belum tahu, belum disosialisasi, belum tahu. Jadinya kalau yang memang belum, kalau memang kita yang sudah kita bagikan pengalaman kita ke mereka bahwa vaksin baik-baik aja, tidak terdampak apa-apa aja, ya pastinya mereka juga tergerak hatinya untuk vaksin juga. Karena yang ditakutkan kan banyak orang mungkin takut karena belum mengerti, tapi saat kita sudah mensosialisasikan, Pak Presiden sudah mencoba, beberapa tokoh masyarakat, beberapa menteri, dan juga saya sendiri juga tidak merasakan apa-apa yang negatif, ya ayo semuanya. Pemirsa, menyuntikan vaksin perdana pagi tadi menandai dimulainya program vaksinasi nasional. Vaksinasi akan dilanjutkan di seluruh provinsi dengan didahului oleh kepala daerah masing-masing. Lantas apa efeknya setelah divaksin? Untuk membahasnya sudah bersama kami salah satu penerima vaksin pertama sekaligus Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih, dan Dr. Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19. Selamat sore Dr. Daeng dan Dr. Nadia. Selamat sore. Saya ke Dr. Daeng dulu. Dr. Daeng, tadi divaksin sekitar pukul 10 pagi ya, artinya sudah lebih dari 6 jam menerima vaksin COVID-19. Apa yang dirasakan, Dok? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang dirasakan, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Yang beda wajahnya semakin sumringah. Apa jangan-jangan ini efek vaksin COVID-19 ini, Dr. Daeng? Bagaimana? Wajah Dr. Daeng semakin sumringah tampil di TV seperti ini. Jangan-jangan ini efek vaksin ini, jangan-jangan. Ya kita lagi senang, bergembira karena proses vaksinasi perdana terbukti sukses dan tidak ada terjadi sesuatu. Tadi prosesnya seperti apa sih, Dok? Untuk sebelum divaksin kan ada beberapa pengecekan kesehatan ya sepertinya. Ya, tadi di awal kita didata ya, ditanyain riwayat penyakit sebelumnya, karena kalau ada riwayat-riwayat yang menjadi kontraindikatif istilahnya ya, tidak boleh dilakukan, itu memang harus clear dari itu. Kita ditanyain semua tadi, setelah clear tidak ada yang harus dicegah begitu. Kemudian diperiksa suhu dan tekanan darah ya. Setelah selesai semua, di meja ketiga itu dilakukan penyuntikan. Oke. Dalam beberapa literatur disebutkan usai disuntik vaksin jangan bergerak aktif terlebih dahulu sekitar 40 sampai 1 jam. Ini apa sebetulnya yang diantisipasi? Benar demikian, Dok? Ya, karena di tempat penyuntikan itu kan ada meskipun kecil banget ya, ada lokasi tusukan. Memang kalau seperti itu memang harus direlaksasikan. Tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas supaya tidak mendorong ada perasaan sakit ya di tempat suntikan. Jadi supaya tetap cepat reda. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Baik, saya ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, meskipun Presiden dan sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat sudah divaksin pagi tadi, namun kita tahu memang ada saja masyarakat yang masih ragu atau bahkan menyuarakan penolakan terhadap vaksin Sinovac. Bagaimana tanggapan Anda, Dok? Ya, tentunya apa yang sudah kita lihat dan saksikan tadi pagi, bahkan Dr. Daeng sendiri sudah mendapatkan vaksin terlebih dahulu, dan sore ini sudah bisa wawancara langsung ya di media, yang artinya bahwa vaksin ini membuktikan bahwa vaksin ini aman, dan ini yang artinya harus dipercayai oleh masyarakat bahwa betul bahwa pemerintah dalam memberikan vaksinasi COVID-19 ini memastikan keamanan dan kehalalannya. Dan penyuntikan vaksin perdana tadi selain tentunya oleh Bapak Presiden dan Dr. Daeng sendiri juga diikuti berbagai unsur masyarakat, yang artinya ini menunjukkan bahwa masyarakat diminta untuk semakin percaya terhadap keamanan dari vaksinasi ini dan untuk ikut mendapatkan vaksinasi ini pada waktunya. Oke, disebutkan bahwa penerima awal vaksin yang diutamakan adalah tenaga medis. Per hari ini sudah ada data masuk berapa total tenaga medis di seluruh tanah air yang sudah menerima suntik vaksin COVID-19?
Iya, jadi Bang Abraham untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan sendiri akan baru dimulai pada tanggal 15 dan 16 ya. Jadi setelah penyuntikan perdana vaksin yang kita lakukan pada tingkat nasional ini, selanjutnya akan kita lakukan penyuntikan perdana juga pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini akan semakin memberikan kepada keyakinan kepada masyarakat yang berada di provinsi masing-masing, bahkan di kabupaten masing-masing, bahwa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama maupun pejabat publik di daerahnya sudah memberikan contoh untuk menerima vaksin ini. Jadi untuk nakes sendiri juga tentunya sebagai sasaran prioritas kita yang pertama, ketua organisasi profesi di daerah akan juga memberikan contoh menjadi penerima vaksin pertama ini. Iya, Dokter Nadia, salah satu yang membuat masyarakat ragu ini mungkin adalah terkait tingkat efikasi Sinovac yang berbeda-beda ya di Indonesia 65,3%, sementara angka yang berbeda terlihat pada efikasi di Brazil dan Turki. Mungkin bisa dijelaskan Dok kepada masyarakat termasuk saya yang juga awam, mengapa ada perbedaan efikasi dari vaksin yang sama? Ya. Jadi memang efikasi ini adalah suatu hasil dari uji klinis tahap 3 ya. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi dari hasil efikasi ini karena merupakan suatu penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari uji klinis tahap 3 dan kita tahu dalam uji klinis tahap 3 ini hasil efikasi ini akan ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik daripada subjek penelitian itu sendiri karena kita tahu bahwa efikasi ini didapatkan dari angka orang yang sama sekali tidak mendapatkan vaksin dan dia kemudian sakit COVID-19 dan yang kedua adalah tentunya kelompok di mana mendapatkan vaksinasi tetapi juga masih terkena atau tertular COVID-19. Jadi karakteristik daripada subjek yang mengikuti uji klinis tahap 3 ini juga sangat menentukan. Selain itu jumlahnya serta kriteria apakah ini bisa sebagai bagian dari subjek atau tidak sebagai subjek penelitian juga menentukan. Jadi hal-hal ini yang tentunya menentukan efikasi. Tetapi yang harus kita ketahui bersama bahwa pada prinsipnya efikasi ini adalah bagaimana manfaat daripada sebuah vaksin ya. Dan WHO sendiri sudah mengatakan bahwa di masa pandemi yang artinya masa darurat ya, kalau kita bilang ini darurat perang, tapi perangnya dengan virus, vaksinasi yang dapat memberikan perlindungan itu minimal angkanya adalah pada angka 50%. Jadi kalau kita lihat vaksinasi 65,3 yang kemarin diumumkan oleh Badan POM, ini sudah cukup untuk memberikan perlindungan. Mengapa? Karena kemungkinan kita untuk menjadi atau tertular virus COVID-19 itu hanya tinggal sepertiganya atau 30%-nya. Jadi sudah memberikan kita resiko penurunan untuk terinfeksi itu menjadi hanya 30%-nya. Ini sudah cukup. Bahkan di dalam penelitian yang disampaikan oleh tim UNPAD, kejadian infeksi COVID-19 pada orang yang mendapatkan vaksin ini tidak ada yang menjadi sakit berat atau berakhir pada kematian. Artinya perlindungan yang diberikan untuk orang-orang yang sudah divaksin COVID-19 ini untuk menjadi sakit berat tentunya sudah sangat berkurang ya seperti itu. Jadi ini yang harus kita lihat. Dokter Nadia, saya ke Dokter Daeng. Dokter Daeng, sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, sedikitnya 1,2 juta tenaga medis akan diprioritaskan dalam penerima vaksin COVID-19. Namun di sana disebutkan ini bersifat wajib. Bagaimana memastikan seluruh tenaga medis akan menerima ini tanpa unsur paksaan begitu, dengan persetujuan kedua belah pihak? Ya, jadi sebenarnya angka 1,2 atau 1,3 ya juta itu adalah tenaga kesehatan yang prioritas yang memang menangani langsung di pelayanan ya, yang melakukan pelayanan baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di klinik-klinik. Jadi sangat mudah untuk melakukan pendataan karena mereka berbasis di tempat pelayanan. Artinya secara persuasi ya, kemudian di vaskes masing-masing itu dilakukan
semacam pendataan begitu dan upaya memberikan vaksinasi. Yang perlu diingat oleh kawan-kawan ya, sebagai tenaga kesehatan sangat rentan terhadap infeksi COVID, sangat rentan. Kalau tidak diproteksi secara baik ya, tentunya selain protokol kesehatan dan tentunya selain pedoman standar perlindungan tenaga kesehatan ya, vaksinasi itu adalah perlindungan yang spesifik akan memberikan kekebalan ke tenaga kesehatan. Kalau ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka kekebalan tubuhnya, antibodinya terbentuk, dan itu yang menjadi tameng, menjadi benteng supaya tidak mudah tertular COVID-19. Satu lagi yang perlu diingat, bahwa kita bagian dari masyarakat warga negara Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya kesehatan masyarakat yang baik. Tanggung jawab itu perlu kita pegang. Artinya ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang kesehatan, risiko tertular dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk menciptakan kesehatan masyarakat. Saya ke Dr. Nadia, ini pertanyaan terakhir karena waktu yang kami terima terbatas begitu ya Dr. Nadia ya. Berbicara soal Dr. Daeng, saya mohon maaf juga. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Berbicara soal tenaga kesehatan ini kan hanya satu lapisan dari masyarakat. Namun bagaimana dengan masyarakat lainnya yang jika dikatakan resisten begitu? Apakah ada dalam tanda kutip unsur paksaan mengingat urgensi tingkat infeksi yang begitu tinggi utamanya di daerah-daerah zona yang berisiko tinggi? Ya. Baik, jadi kita perlu terus-menerus memberikan edukasi, sosialisasi, dan pemahaman kepada masyarakat ya. Jadi memang vaksinasi ini sifatnya wajib, diharapkan semua masyarakat berpartisipasi. Dan tentunya untuk sanksi memang kita tidak menetapkan sanksi karena kita lebih mengutamakan edukasi yang sifatnya persuasif. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita adalah untuk mendapat. Baik, Dr. Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu, Dok, dan semoga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Kami kembali lanjutkan bersama dengan Dr. Daeng, melanjutkan terkait tenaga kesehatan. Dr. Daeng, berdasarkan beberapa hasil survei ini kan memang masih ada tenaga kesehatan yang menolak atau tidak mau menerima vaksin COVID-19. Apakah akan dari IDI sendiri mungkin sepakat dengan langkah pemerintah memberikan sanksi pidana kepada yang menolak divaksin atau ada pendekatan lain dari IDI? Ya, kami di internal Ikatan Dokter Indonesia dan bersama-sama organisasi profesi kesehatan lainnya seperti Persatuan Perawat, Ikatan Bidan, Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Apoteker, dan kemudian Persatuan Tenaga Elektromedik ya atau laboratorium, itu memang sepakat untuk terus-menerus meyakinkan tenaga kesehatan bahwa ini penting. Jadi kalau di internal kita melakukan upaya-upaya untuk mengedukasi dan meyakinkan kawan-kawan. Dan kami sudah mengeluarkan maklumat ini, kalau masih ada yang ragu, masih ada yang bimbang dan memerlukan penjelasan ilmiah, kami menyediakan para pakar yang langsung terlibat dalam proses baik penelitian uji klinis maupun pakar yang terlibat dalam penilaian bersama Badan POM untuk memberikan penjelasan secara ilmiah agar kawan-kawan tenaga kesehatan tidak mencari informasi ke tempat-tempat atau sumber-sumber yang tidak kredibel, yang tidak valid. Artinya singkat kata bahwa sepakat vaksinasi itu adalah persetujuan kedua belah pihak, tidak bisa dipaksakan, begitu ya, Dok? Kami di internal ya, di internal Ikatan Dokter Indonesia ya, persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, berkaitan dengan hukum, kami persilahkan dan kami serahkan kepada para pejabat yang berkaitan dengan hukum. Karena analisa hukum terus terang kalau di internal kita tenaga kesehatan kita tidak berwenang. Jadi kami secara internal sangat mendorong dan sangat melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyadarkan kawan-kawan.
Tapi Anda setuju tidak dengan langkah pemerintah memberikan ancaman pidana untuk mereka yang menolak atau tidak mau divaksin? Kami terus terang apa yang kami kerjakan dengan kawan-kawan lebih ke arah persuasif untuk memberikan penyadaran. Ya. Soal vaksinasi ini juga kan dok, sebetulnya apa yang dilakukan hari ini kan upaya publisitas yang mempersuasi, membujuk masyarakat untuk juga ikut dalam gerakan vaksin ini. Namun di sisi lain, paralel dengan ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang secara individual maupun korporat menentukan menerima vaksin ataupun tidak. Entah itu varian vaksinnya Sinovac atau varian lain yang lebih merasa dipercayai begitu. Menurut Anda bagaimana ini bisa berjalan paralel? Jadi begini, sebaiknya kita tidak terjebak pada persoalan merek dagang. Bagi kami di dunia kesehatan, kami tidak memperhatikan itu berasal dari mana dan mereknya apa. Yang paling penting, apakah itu obat ataukah vaksin seperti COVID-19 ini, yang paling penting adalah yang sudah dijamin keamanan dan efektivitasnya. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan merek dagang ataupun asal muasal. Yang paling penting adalah otoritas yang berwenang itu sudah sangat firm dengan prosedur yang betul, prosedur keilmuan, melakukan penilaian yang baik, profesional dan hati-hati, dan menyatakan vaksin ini aman dan efektif. Dok, menurut Anda apakah sebaiknya program vaksin COVID-19 ini tetap dipegang oleh pemerintah saja, atau perlukah menggandeng pihak swasta sehingga nantinya warga yang mampu mungkin bisa membayar untuk menerima vaksin COVID-19 lebih cepat dari jadwal pemerintah? Nah, itu sebuah kebijakan, barangkali nanti pemerintah pasti secara dinamis akan memperhatikan itu. Saya yakin akan diperhatikan, tapi kebijakan sekarang memberikan vaksin secara gratis, kita bersama-sama harus apresiasi. Tapi perkembangan ke depan, apabila harus dilakukan seperti itu, saya yakin pemerintah akan melakukan. Baik, Dokter Daeng, mungkin terakhir ya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang masih ragu atau masih takut untuk menerima vaksin COVID-19? Ya, baik, kami ini orang kesehatan. Ya. Dokter, kemudian ada tadi perawat, ada bidan, ya. Kebetulan sebagai ketua, ya, saya sebagai ketua ID, dokter, Pak Haris tadi ada sebagai ketua Persatuan Perawat, Bu Ade tadi sebagai sekjen, sudah melakukan vaksinasi. Kami orang yang mengetahui persis tentang perjalanan uji klinis dan penilaian itu sangat percaya. Maka mohon masyarakat juga ikut percaya, karena kami yang incas langsung dan mengetahui sudah melakukan. Jadi silakan, bismillah, kita melakukan vaksinasi ini dengan baik supaya COVID menjadi bisa diatasi secara baik juga. Baik, terima kasih banyak Dr. Daeng M. Fakih, Ketua ID sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Semoga sehat selalu Dr. Daeng. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Istana serahkan nama calon Kapolri pilihan Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.